jadi gini, PKK itu kan perkumpulan ibu-ibu yang kegiatannya positif memberdayakan perempuan. Tapi setelah hasil wawancara kami di PKK RW 26 di Logosari Kulon menunjukkan ada masalah konflik internal. Nah, gara-gara itu beberapa anggota jadi enggan sosialisasi dan jarang ikut kegiatan nih. Otomatis ini bikin solidaritas kelompok melemah dan banyak program yang pengurus buat itu tidak berjalan dengan optimal. Nah, inti masalah yang ditemukan adalah konflik internal, partisipasi rendah, solidaritas dan kohesi sosialnya lemah. Kalau untuk RW itu ya kadang ada, karena misalnya ada kerjaan apa-apa. Tapi kalau di RW diwajibkan kalau RT tidak bisa hadir, sekali semua silakan. Jadi sekali harus hadir. Nah kalau di RT, monggo boleh RT-nya. Kalau di RT sih ada juga sih yang berhalangan hadir, tapi nggak ada wakil kan kali ini mah. Cuma kita kan setiap ketemu tuh ada absen, sisi absen. Nggak datang Nggak datang ya, nggak ada itu sih. nggak ada sanksi ya. Nggak ada sanksi dan nggak ada. Tergantung ini kebijakannya RT masing-masing. Kadang tuh ada kan memang ada warga yang sama sekali nggak mau datang gitu kan. Udah pakai cara apapun itu kadang nggak mau datang. Dulu di sini pernah ada denda. Jadi misalnya 2 kali dia tidak hadir, kita denda. Nah, dendanya tuh ya tergantung RT-nya masing-masing. Ada yang misalnya 20.000 gitu kan dalam bentuk uang. Nanti uangnya tuh bisa disimpan di kas. Gitu. Terus seperti itu ada. Kalau yang kan kadang emang namanya kita kan bersosialisasi sama warga ya. Jadi harus istilahnya tuh menyempatkan lah untuk hadir. Tapi kadang ada yang sama sekali itu dia nggak mau hadir. Tapi walaupun ya kadang kita sudah ngasih istilahnya penjelasan, pendekatan. Tapi kalau orangnya memang sudah nggak bisa kan susah, kita nggak bisa memaksakan ya. Nah akhirnya kadang yang denda itu akhirnya kita hapuskan. Ya monggo lah mau datang apa enggak gitu. Cuma nanti istilahnya sanksi sosialnya, misalnya kalau misalnya dia apa sakit apa ya kita tetap memberi misalnya uang sosial. Tapi kadang warganya tuh ada yang udah Bu RT aja yang datang, kita nggak mau gitu. Keluarga ada bawahnya alasannya macam-macam Masih punya anak kecil, terus ini repot lah apalah gitu. Nah, dari semua masalah itu kita pilih fokus ke peningkatan solidaritas pada kelompok PKK RW 26 Logosari Kulon. Kenapa? Karena solidaritas yang rendah itu akar dari semua masalah, seperti kurangnya partisipasi dan kerjasama. Kalau rasa seperasaan, sepenanggungan, dan saling membutuhkan diperkuat, dijamin deh kelompok itu bakal balik kompak dan aktif lagi. Berarti kalau bisa disimpulin dari semua jawabannya Ibu, permasalahannya sebenarnya tuh ada di kayak ibu-ibunya yang mungkin ada beberapa warga yang kurang bisa bersosialisasi, banyak alasan buat tidak datang. Dari hasil observasi kelihatan kalau bonding di kelompok itu lagi rapuh, interaksinya kurang, yang bikin solidaritas mekanik itu menurun dan sulit terbentuk. Solidaritas itu intinya rasa kebersamaan, saling percaya, dan kesetiakawanan. Nah, menurut Johnson, 1994, dan Emil Durkheim dalam Setiawan, 2022, ini adalah keadaan antar individu yang didasari perasaan moral dan kepercayaan yang sama. Durkheim juga yang bilang ada 2 tipe solidaritas. Ada solidaritas mekanik yang muncul karena punya aktivitas dan tanggung jawab yang sama. Dan ada solidaritas organik yang justru kuat karena perbedaan tugas dan saling membutuhkan. Terus, kalau mau kelompok lo solid, harus punya aspek-aspek ini, menurut Lucianto, 2018. Seperasaan, jiwa dan pikiran sama, sepenanggungan, sadar peran, dan saling membutuhkan, ketergantungan fungsional. Oke guys, sekarang kita ke strategi pemecahan masalah. Nah, strategi ini diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Dimas DKK tahun 2025, di mana
fokus pemecahan masalahnya itu ke pembagian peran, komunikasi terbuka, dan kepemimpinan partisipatif untuk meningkatkan solidaritas. Pertama, meningkatkan kepedulian antar anggota, di mana intinya itu harus membangun emotional support. Caranya aktivitas kolektif kayak renutah bareng untuk kelasnya naik, lalu gotong royong yang tulus. Nah, ini dilakukan agar kepedulian antar anggotanya itu meningkat. Lalu kedua, rasa memiliki ke komunitas. Anggota tuh harus bangga dan nunjukin lewat partisipasi aktif dan jaga nama baik kelompok itu. Kalau udah loyal, teori identifikasi organisasi bilang anggota itu bakal kasih kontribusi yang maksimal. Yang terakhir, kerjasama dalam kegiatan. Nah, dimana di situ harus ada pembagian tugas yang merata dan saling melengkapi. Nggak ada yang merasa lebih superior, lebih senior, dan struktur kerja samanya harus inklusif. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, memang partisipasi belum merata, masih banyak anggota yang menutup diri dan jarang hadir untuk ikut acara-acara. Lalu ikatan emosional, di mana rasa sepenanggungan dan saling membutuhkan masih butuh untuk digarap lebih lagi. Oke, lanjut ke saran. Gimana? Kita perlu banget untuk menaikkan solidaritas dengan menumbuhkan rasa peduli satu sama lain. Caranya bisa apa? Bisa memberi bantuan kepada anggota yang membutuhkan, bonding bersama, dan visitasi ke anggota yang jarang hadir, dan itu menumbuhkan rasa peduli karena mereka divisitasi. Itu dia guys, terima kasih banyak. Jangan lupa klik tombol subscribe. Karena apa? Karena subscribe itu gratis dan kalian tidak akan ketinggalan video bagus lainnya. Jangan lupa juga untuk like dan share ke teman-teman kalian. See you, bye bye.